Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang calon peserta didik baru SMK Negeri 2 Purbalingga tahun ajaran 2020-2021, khususnya jurusan Agribisnis Ternak Unggas. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Nikmat kesehatan, nikmat keimanan, nikmat kebahagiaan, dan tentu saja banyak sekali nikmat yang harus kita syukuri. Ada pepatah lama mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka pada kesempatan kali ini izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Winarni. Alamat saya di Dusun Kemojing, Desa Telahap Kidul, Kecamatan Karangkerja, Purbalingga. Saya bekerja di SMK Negeri 2 Purbalingga menjadi guru produktif agribisnis ternak unggas sejak tahun 2015. Insya Allah tahun ini saya dipercaya menjadi Ketua Paket Keahlian atau Ketua Jurusan Agribisnis Ternak Unggas. Pada kesempatan hari ini saya akan memperkenalkan diri, mengenalkan lingkungan atau informasi sekilas tentang agribisnis ternak unggas, lalu nanti dilanjutkan oleh pengenalan Bapak Ibu Guru yang mengampu di agribisnis ternak unggas dan perkenalan dari Tulmen Agribisnis Ternak Unggas. Langsung saja untuk informasi yang pertama, perlu diketahui bahwa jurusan agribisnis ternak unggas itu ada sejak tahun 2004. Awalnya jurusan peternakan ada dua paket keahlian, yaitu agribisnis ternak ruminansia dan agribisnis ternak unggas. Namun pada perkembangannya jurusan agribisnis ternak unggaslah yang paling banyak diminati. Jadi akhirnya sampai tahun ini, di tahun sekarang, jurusan peternakannya hanya ada satu, yaitu paket keahlian agribisnis ternak unggas. Ada total guru produktif di ATU 8 orang, 6 orang adalah perempuan, 2 orang adalah laki-laki. Lalu kita juga mempunyai satu tulmen, satu laki-laki, yang nanti mereka akan berkenalan langsung dengan kalian, memperkenalkan diri masing-masing, mengenalkan lab-labnya, dan mungkin mengampu mapel apa saja. Untuk saya sendiri nanti mengajar di kelas 10 ATU 1, yaitu mapel agribisnis ternak unggas. Informasi yang berikutnya, perbedaan apa saja sih mungkin yang perlu kalian ketahui ketika kalian mengambil sekolah di kejuruan di agribisnis ternak unggas, mungkin dengan teman-teman kalian yang bersekolah di SMA atau sederajat. Perbedaan yang pertama adalah adanya mapel produktif. Mapel produktif ini di kelas 10 ada 3 mapel produktif, yaitu dasar-dasar pemeliharaan ternak, dasar-dasar pakan ternak, dan dasar-dasar kesehatan ternak. Biasanya ketika pembelajaran itu jangan hanya mengatakan sedang pelajaran dasar-dasar ya, karena semua kelas 10 di kejuruan pasti mata pelajarannya adalah diawali dengan dasar-dasar. Jadi sebutkan secara lengkap ya, biar mungkin yang bertanya tahu gurunya itu siapa, apakah dasar-dasar pemeliharaan, dasar-dasar kesehatan, atau dasar-dasar pakan. Itu mapel produktif di kelas 10. Lalu di kelas 11 dan 12 itu mapelnya namanya sama, ada 6 mapel. 6 mapel ini, yang pertama agribisnis pembibitan ternak unggas, yang kedua agribisnis ternak unggas pedaging, yang ketiga agribisnis ternak unggas petelur, yang keempat agribisnis pakan ternak unggas,
Yang kelima, agribisnis aneka ternak. Lalu yang keenam adalah produk kreatif dan kewirausahaan. Nah, biasanya disingkat mapel pedaging, mapel pembibitan, mapel pakan, mapel petelur, mapel aneka ternak, atau mapel PKK. Itu 6 mapel itu akan kalian pelajari sebagai mapel produktif baik di kelas 11 maupun kelas 12. Perbedaan informasi yang selanjutnya, perbedaan yang ketiga adalah adanya PKL atau praktek kerja lapangan. PKL ini, periode PKL ini dilakukan selama 6 bulan, yaitu periode 1 selama 3 bulan, periode 2 selama 3 bulan. PKL ini programnya dilaksanakan kalau sebelum adanya pandemi, tahun-tahun sebelumnya kita lakukan programnya di kelas 11. Nah, tapi ada sekolah lain mungkin yang melakukan praktek kerja lapangan di kelas 12 juga. Untuk komoditi, tempat kalian PKL nanti selama periode 1 dan 2 itu bergantian. Jadi misalnya ketika di periode 1 kalian PKL di perusahaan pedaging, maka periode kedua 3 bulan berikutnya kalian PKL di petelur. Mungkin yang awalnya di petelur, periode selanjutnya akan beralih ke pembibitan. Itu kira-kira gambaran tentang PKL. Yang berikutnya adanya LKS yang langsung masuk ke tingkat provinsi. Sebenarnya LKS atau Lomba Kompetensi Siswa ini diawali dari tingkat kabupaten dulu, lalu pemenangnya masuk ke tingkat provinsi. Namun khusus jurusan pertanian, khusus lagi adalah peternakan atau agribisnis ternak unggas, karena hanya ada satu jurusan peternakan di seluruh SMK di Purbalingga, maka siswa terbaik di SMK ini di jurusan agribisnis ternak unggas ini setelah diberi kesempatan untuk bersaing dengan sesama teman, ya kita ambil yang terbaik, yang nomor 1 untuk dikirimkan sebagai peserta lomba di tingkat provinsi. Kita jurusan agribisnis ternak unggas di tingkat provinsi juara paling bagus untuk saat ini baru pernah meraih juara 2, ya, belum pernah juara 1. Saya harap di tahun ini mungkin lebih baik lagi sehingga kita bisa menjadi juara di tingkat provinsi. Perbedaan yang ketiga adalah tentang UKK atau UPK. UKK, ujian kompetensi keahlian, atau UPK, ujian praktek keahlian. Ini mungkin yang membedakan ketika kalian belajar di SMP atau mungkin bedanya teman kalian yang belajar di SMA. Jadi UKK ini juga salah satu penentu kelulusan kalian. Kelulusan kalian sebelumnya ditentukan dari nilai rapot kelas 10 sampai kelas 12. Nilai rapot itu terdiri dari nilai pengetahuan dan nilai keterampilan, lalu penentu lain adalah ujian sekolah. Kalau di tahun kemarin tidak ada ujian nasional, ya. Tapi kalau kalian mengambil sekolah kejuruan, ya, selain yang tadi harus lulus semua, juga UKK atau uji kompetensi keahlian atau UPK juga harus lulus. Ini biasanya dilakukan rentang waktu di kelas 3 di semester 2 itu 1 minggu atau 2 minggu. Perbedaan lainnya, tadi sudah ada mapel produktif, ada LKS, ada UKK, ada PKL. Perbedaan yang selanjutnya yaitu mungkin kalian belajarnya itu akan banyak prakteknya juga pada mapel produktif. Jadi misalnya di pembelajaran setiap pertemuan ada 8 jam, ya. Nanti akan ada waktu kalian lebih banyak waktu untuk praktek
untuk lebih kalian bisa memahami tentang kompetensi keahlian yang sudah kalian pilih. Ya, sebelum lanjut ke informasi berikutnya atau perkenalan langsung dengan Bapak Ibu Guru yang mengajar di Agribisnis Ternak Unggas dan perkenalan dengan Tulmen, kita lihat dulu sekilas tentang lingkungan atau di luar sana. Ya, berlanjut ke informasi berikutnya. Saya di sini ada di lantai 2 yang dulunya untuk kelas 10 atau juga di sini. Nah, di sini akan kelihatan sekilas lingkungan atau lingkungan agribisnis ternak unggas. Jadi di depan kelas kalian nanti akan kalian langsung melihat tempat-tempat praktek kalian. Yang pertama di sana yang saya tunjuk adalah kandang petelur dengan populasinya berapa, nanti kegiatannya apa saja, nanti akan dijelaskan Bu Esti yang berpartner dengan saya. Lalu di ruangan-ruangan itu, di dekat kandang petelur di sebelah barat, itu ada deretan-deretan ruangan yang merupakan lab tempat praktek kalian juga nantinya. Dari pinggir di sebelah kanan sendiri itu ada tempat peralatan cake yang nantinya insya Allah akan dipakai sebagai pemeliharaan untuk aneka ternak atau kandang puyuh nantinya. Lalu di sebelahnya lagi ada lab penetasan. Lab penetasan nanti bagaimana labnya akan dijelaskan oleh Bu Rini setelah saya ini nanti. Lalu di sebelahnya lagi ada lab hama dan penyakit atau yang disebut juga lab kesehatan. Di situ kalian mungkin akan prakteknya apa saja, alat-alatnya yang di situ adanya apa saja, nanti akan dijelaskan oleh Pak Yahya. Sebelahnya lagi merupakan lab petelur. Ya, di sana juga ada banyak alat-alat yang biasanya dipakai untuk praktek petelur. Alat-alatnya apa saja nanti akan diperkenalkan oleh Bu Sri Esti dengan saya juga nanti. Lalu sebelahnya lagi yang paling pinggir adalah ruang guru agribisnis ternak unggas ya, ruang Bapak Ibu guru kalian nanti, dan ruang Tulmen jika ingin beristirahat. Mungkin setelah praktek, lalu setelah istirahat nanti lanjut praktek lagi, biar tidak kejauhan menuju kantor, kita biasanya beristirahat di ruang guru agribisnis ternak unggas. Lalu di sebelahnya lagi itu kandang yang besar terdiri dari 2 lantai. Itu merupakan kandang pedaging tipe closed house. Ada 2 lantai, populasi semuanya adalah 7.000 ekor. Kandang ini baru jadi belum ada 1 tahun, baru 3 kali isi, 3 kali periode ini isi. Nah, nanti tempat kalian praktek salah satunya itu di kandang baru pernah dipakai untuk anak praktek 1 kali, karena setelah itu ada pandemi COVID, jadi anak praktek itu belum dimulai lagi. Sebelahnya kandang closed house itu adalah kandang lama yang merupakan kandang tipe open house. Nanti kandang closed house akan dijelaskan oleh Pak Yahya, kandang open house akan dijelaskan oleh Pak Fajar. Di dekat kandang open house ada gudang pakan, ada mes, dan ada lab pakan. Nanti akan dijelaskan oleh Bu Hima. Lalu yang terakhir, ruangan yang mungkin tidak bisa terlihat dari sini adalah satu lagi, adalah lab pengolahan pasca panen. Lab itu akan dijelaskan nanti oleh Bu Divi dan Bu Uut. Lab pengolahan pasca panen selain untuk praktek PKK juga dipakai untuk praktek-praktek mapel pedaging atau petelur atau mapel lainnya yang ada kompetensi dasar tentang pengolahan pasca panennya. Mungkin dari saya sekiranya itu saja, dilanjutkan langsung oleh Bapak Ibu Guru yang ingin berkenalan diri, mengenalkan mapelnya apa yang mereka ampu dan lab-labnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu laboratorium yang ada di agribisnis ternak unggas adalah laboratorium penetasan yang sangat representatif untuk mendukung kegiatan belajar mengajar di mata pelajaran agribisnis pembibitan ternak unggas yang akan dipelajari di kelas 11 dan kelas
12. Kemudian di laboratorium penetasan, peserta didik akan melakukan kegiatan praktikum mengenai pemilihan telur tetas, grading telur tetas, kemudian melakukan penetasan. Adapun mesin tetas yang tersedia di laboratorium penetasan yaitu mesin tetas manual, mesin tetas semi otomatis, dan mesin tetas modern. Kemudian di dalam praktikum penetasan telur diharapkan peserta didik dapat terbekali dengan kompetensi penetasan dan nantinya akan diaplikasikan saat menjadi seorang wirausahawan atau seorang wirausahawati dalam penyedia bibit ternak unggas yang unggul yang sangat mempunyai prospek yang bagus dan sangat menjanjikan. Ini adalah mesin tetas untuk menetaskan telur, bisa menetaskan telur dari unggas yang lainnya. Ini kira-kira umur 2 hari. Mesin tetas semi otomatis. Kemudian itu ada mesin tetas otomatis atau mesin tetas modern. Demikian untuk sekilas laboratorium penetasan telur di kompetensi agribisnis ternak unggas SMK Bisa, SMK Hebas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, dan saya ucapkan selamat datang peserta didik baru dari paket keahlian agribisnis ternak unggas di SMK Negeri 2 Purbalingga. Perkenalkan, nama saya Bu Sri Esti Nurani, biasa dipanggil Bu Esti. Saya mengampu dasar-dasar pakan ternak di kelas 10, kemudian agribisnis ternak unggas petelur kelas 11, dan aneka ternak di kelas 12. Hari ini akan kita perkenalkan dengan laboratorium agribisnis ternak unggas petelur. Kita mulai dari lab sini. Kebetulan petelur ada memiliki 2 laboratorium. Yang pertama adalah laboratorium yang ruangan di sini, kemudian yang satu adalah kandang petelur. Di laboratorium pasca panen unggas petelur, anak-anak bisa mempelajari tentang telur konsumsi. Jadi di sini dilakukan kegiatan packing telur konsumsi setelah diambil dari kandang, kemudian di sini telur ditangani, kemudian di packing, kemudian siap untuk dipasarkan. Kemudian juga siswa bisa belajar tentang potong paruh, karena pada saat umur tertentu ayam petelur harus wajib untuk dipotong paruh. Jadi di sana ada alat potong paruh namanya depiker. Kemudian pada saat fase starter grower juga ada kegiatan penimbangan untuk mengetahui keseragaman atau bobot badan daripada ternak unggas petelur, terutama di sini adalah ayam negeri, ayam negeri. Kemudian di sini ada kegiatan pencampuran vaksin. Jadi di laboratorium di sini juga ada kegiatan praktek untuk pencampuran vaksinasi, kemudian vaksin, juga ada bedah ayam, kemudian juga ada pencampuran desinfektan untuk kegiatan sanitasi di dalam kandang. Ini adalah kegiatan di dalam kelas atau in class. Nanti untuk siswa wajib untuk mengisi recording. Jadi kami sediakan catatan-catatan seperti ini. Nanti wajib siswa untuk membuat catatan laporan-laporan setiap kali mengambil telur, kemudian dicatat di sini hasil produksinya berapa, pakannya berapa. Kemudian nanti biar siswa bisa menghitung indikator produksi pada unggas petelur, yaitu melalui termasuk diantaranya adalah pemberian pakan, konsumsi pakan, FCR. Nanti mungkin kalian akan belajar sampai sana, sehingga di sini kalian dilatih untuk menjadi seorang juragan atau wirausaha di bidang unggas petelur.
Ini adalah laboratorium untuk pemeliharaan ayam petelur di fase layer. Kalian bisa melihat di sini. Setiap pagi telur ini akan diambil oleh petugas. Kemudian sore juga sekitar jam 1, jam 2 itu juga diambil. Jadi pengambilan telur 2 kali sehari. Kalian nanti kalau jadi siswa di agribisnis ternak unggas petelur, berarti wajib untuk piket setiap harinya. Jadi mulai dari pemberian pakan, pemberian minum, kemudian penanganan kesehatan, juga melakukan sanitasi kandang. Jadi kebersihan kandang wajib untuk diperhatikan. Kemudian juga seperti ini, pengambilan telur setiap hari, kemudian nanti setelah seperti ini diambil, kemudian dibawa ke gudang telur. Di sana nanti diseleksi mana telur yang layak untuk dijual, mana yang tidak layak untuk dijual. Selanjutnya nanti kalau yang layak dijual di packing untuk siap dipasarkan. Kemudian setiap siswa piket wajib untuk menjaga kebersihan di dalam kandang, sehingga kalau ada yang kotor atau mungkin ada sanitasinya kurang, pasti akan kita tegur untuk segera memperbaiki manajemen pemeliharaannya. Demikian, kami harap kalian siap untuk bergabung dengan agribisnis ternak unggas di SMK Negeri 2 Purbalingga. SMK bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, selamat datang di Lab Hama dan Penyakit. Saya Pak Yahya akan sedikit menjelaskan tentang lab ini. Sesuai dengan namanya, Lab Hama dan Penyakit digunakan untuk mengidentifikasi jenis-jenis penyakit ternak. Kegiatan yang paling sering dilakukan adalah vaksinasi dan nekropsi atau bedah bangkai, atau lebih kita kenal dengan sebutan otopsi. Oke, sekarang kita berada di tempat praktikum, lebih tepatnya di praktikum agribisnis ternak unggas pedaging. Nah, di sebelah kanan saya ini ada kandang yang sudah sedikit modern yang disebut dengan kandang closed house. Nah, kandang closed house ini memiliki kapasitas sekitar 7.000 ekor ayam pedaging. Oke, sekarang kita sudah berada di bagian dalam kandang closed house. Nah, perbedaan kandang closed house dengan kandang-kandang tradisional diantaranya adalah pada perbedaan kondisi lingkungan. Jadi di sini suhu, kelembaban, kemudian angin sudah diatur secara otomatis. Jadi ayam bisa lebih berkembang secara optimal. Di belakang saya ini ada ayam-ayam yang sudah berumur sekitar 1 bulan dengan bobot antara 1,5 sampai 1,8 kg. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat datang di SMK Negeri 2 Purbalingga. Perkenalkan, nama saya Himha Alawiyah. Kalian dapat memanggil saya Ibu Hima. Saya di SMK Negeri 2 Purbalingga sebagai guru produktif agribisnis ternak unggas yang mengampu mata pelajaran dasar-dasar pakan ternak kelas 10, dasar-dasar kesehatan ternak kelas 10, agribisnis aneka ternak kelas 11, dan produk kreatif kewirausahaan kelas 12. Nah, kalian tadi sudah berkeliling kemana saja? Nggak lelah ya? Jangan lelah, karena saat ini saya akan memperkenalkan kalian ke salah satu fasilitas yang ada di agribisnis ternak unggas. Saat ini saya berada di sebuah ruangan. Ruangan ini sangat penting untuk keberlangsungan hidup ayam-ayam kita. Ruang apakah ini? Ayo kita masuk. Ya, ini salah satu alat yang digunakan dalam membuat pakan, yaitu mixer. Ini digunakan untuk mencampur bahan-bahan pakan menjadi pakan ya. Kemudian ini ada gerobak dorong atau kereta dorong yang digunakan untuk mengangkut pakan dari tempat pakan ke kandang maupun dari alat transportasi ke tempat pakan. Berikutnya kita akan menuju ke ruang sebelah dari ruang laboratorium ataupun gudang pakan. Ayo. Ya, dapat kalian lihat di samping gudang pakan itu ada sebuah ruangan. Ruangan itu adalah mes siswa. Mes siswa digunakan sebagai tempat istirahat para siswa pada saat melakukan pemeliharaan di kandang. Ya, saat ini saya sedang berada bersebelahan dengan kandang petelur, dan di depan ini ada lab milik perikanan.
insya Allah nantinya lokasi ini akan digunakan untuk kandang aneka ternak, yaitu puyuh maupun ayam-ayam lokal yang diharapkan mampu menunjang pembelajaran agribisnis aneka ternak di kelas 11 maupun kelas 12. Demikian jalan-jalan bareng saya di kompetensi keahlian agribisnis ternak Unggas. Sampai jumpa. Oke. Halo, saya Fajar Dipamuji. Saya salah satu guru di SMK Negeri 2 Purbalingga. Saya mengampu beberapa mapel. Yang pertama, dasar-dasar pemeliharaan ternak, kemudian kewirausahaan dan agribisnis ternak unggas pedaging. Oke, dan sekarang saat ini saya berada di kandang manual ataupun kandang konvensional ataupun kandang terbuka ataupun kandang tidak modern gitu ya. Karena sudah ada kandang modern yang disebut dengan kandang closed house seperti itu. Dan ibarat HP di sini adalah HP jadul, dan kandang closed house ataupun kandang tertutup adalah kandang ataupun smart mode seperti itu. Jadi walaupun jadul tetap ada aja yang masih memakainya gitu. Dan perbedaan yang paling mencolok antara kandang terbuka ataupun kandang konvensional dengan kandang closed house adalah dalam sistem ventilasinya. Kenapa? Karena sistem ventilasi dari kandang closed house menggunakan otomatisasi dengan bantuan dari kipas ataupun blower, dan di sini kita masih menggunakan tirai yang ketika kita membutuhkannya harus dinaik atau turunkan sesuai dengan situasi yang ada. Oke, saya yakin teman-teman di rumah ada yang memiliki kandang seperti ini ataupun kandang semacamnya, dan teman-teman di rumah saya yakin juga masih banyak yang tidak mengetahui tentang masalah peternakan, tidak mengetahui tentang perunggasan, ayam petelur, ayam bedaging, dan sebagainya. Dan saya yakin dengan kalian bergabung dengan kami, kalian akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berguna di masyarakat, dan kami tunggu kalian di sini. Dan selamat bergabung, tetap semangat dan sukses selalu. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi generasi hebat. Perkenalkan, saya Divyendra Damayanti yang akan mengampu mapel produk kreatif dan kewirausahaan. Selain kalian belajar tentang pedaging, petelur, dan aneka ternak, kalian juga nanti akan belajar tentang bagaimana berwirausaha untuk mengolah pasca hasil panen. Maka persiapkan diri kalian untuk belajar, untuk menghadapi masa depan, menjadi wirausahaan yang menerima tantangan di masa yang akan datang. Berjiwa tangguh, bertanggung jawab, dan disiplin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat. Perkenalkan, saya guru PKK kelas 11. Nama saya Utami Puji Rahayu yang nantinya akan mengajar kalian. Selain itu, saya juga mengajar sejarah di kelas 10 ya. Dalam hal ini, dalam pembelajaran PKK, kalian akan diajarkan mengenai cara berwirausaha yang baik, menjadi calon-calon wirausaha yang nantinya setelah lulus bisa dikembangkan supaya tidak menjadi pengangguran dan kalian menjadi seorang wirausaha yang diharapkan oleh masyarakat. Ya. Di ruangan inilah kalian nanti akan belajar untuk membuat produk-produk dari daging dan petelur. Produk unggulan yang diajarkan di ATU adalah nugget ayam. Nugget ayam, kemudian juga ada Kentucky yang tidak kalah dengan rasanya dengan KFC. Maka nanti setelah kalian lulus bisa menghasilkan nugget ayam yang bersaing dengan nugget-nugget yang lain. Kemudian bisa juga kalian bisa membuat fried chicken ya yang tidak kalahnya dengan KFC. Ya, di sini adalah tempat untuk pengolahan pasca panen dari olahan produk ATU Agribisnis Unggas. Di ruangan ini nanti kalian bisa melakukan praktek. Salah satunya adalah pengolahan bahan-bahan dari olahan daging. Contohnya adalah dalam pembuatan
bakso atau mungkin produk-produk yang lain yang nantinya akan lebih ke spesifikasinya kalian sendiri yang akan membuat resepnya, sehingga kalian bisa berwirausaha dengan hasil karyanya sendiri. Di sini ada contoh-contoh peralatan yang akan dipakai, salah satunya loyang, terus ada juga kompor, wajan, dan perlengkapan-perlengkapan di ruang ini atau di lab ini cukup lumayan lengkap ya, dan cukup lengkap sehingga kalian bisa mengekspresikan apa yang menjadi keinginan kalian untuk menjadi seorang wirausaha yang sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumarto. Saya di sini adalah sebagai toolman di jurusan agribisnis ternak unggas. Dan tugas saya adalah untuk membantu para guru melakukan praktikum siswa untuk menyiapkan alat-alat praktik. Dan di sini adalah lab kandang, alat-alat kandang ayam pedaging. Di sini adalah ada tempat minum manual, tempat minum otomatis, tempat pakan, ada baby chick, ada chick feeder tray, dan pemanas. Ini adalah semua adalah alat-alat kandang pedaging open. Untuk yang close house itu harusnya semuanya harus otomatis, makanya kalau di sini masih kebanyakan masih manual karena untuk kandang yang open. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.